Selamat datang di channel YouTube aku, Monica Yuliarti, di mana kamu bisa belajar banyak hal yang berhubungan dengan komunikasi. Dan kali ini kita akan belajar tentang seks dan gender. Wow, gimana bisa seks dan gender ini nyambung di komunikasi ya? Pastinya bisa dong, karena seks dan gender ini adalah salah satu konten yang sangat memungkinkan untuk muncul di media, dan representasinya tentu saja bisa dong dianalisis gitu ya. Oke, kita masih dalam pembelajaran online nih teman-teman, jadi mohon harap maklum ya kalau nanti ada rosok-rosok gitu keluar, suaranya masuk ke sini, it doesn't matter, oke? Ya, kita akan lihat menu kita hari ini apa saja. Yang pertama, kita akan lihat apa sih definisi seks dan gender. Kemudian kita juga akan lihat perbedaannya, apa sih bedanya seks dan gender. Yang terakhir, kita akan bicara atau kita akan belajar tentang faktor apa sih yang mempengaruhi kesenjangan gender. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Kalau disebut kata-kata gender, apakah selalu identik dengan perempuan? Kira-kira gimana? Kayaknya yang banyak beredar seperti itu ya. Kalau dibilang gender, pasti bayangannya ke perempuan. Tapi benar nggak sih gender itu selalu identik dengan perempuan? Atau enggak? Enggak selalu identik, tapi dia identiknya sama laki-laki. Well, ini nggak benar juga. Jadi gender itu tidak selalu identik dengan laki-laki dan tidak selalu identik dengan perempuan. Karena kalau kita bicara tentang gender, it means that kita akan bicara tentang laki-laki dan juga perempuan. Kok bisa sih? Gimana urusannya coba? Nah, kenapa bisa begitu? Karena gender ini sebetulnya bukan hal yang maksudnya bukan jenis kelamin ya. Karena kalau bicara laki-laki dan perempuan kan itu jenis kelamin. Jadi sebenarnya apa dong ketika kita bilang bahwa bicara gender itu adalah bicara tentang laki-laki dan perempuan. Karena memang sebetulnya gak ada kaitannya antara laki-laki dan perempuan dengan gender gitu ya. Dua-duanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan gender. Nah, sekarang kita lihat deh. Gambar di sini ada dua buah gambar, teman-teman. Yang pertama itu adalah gambar tentang ada gambar bayi, ya kan? Ada bayi, dua bayi gitu, satunya pakai baju biru, satunya pakai baju pink atau merah muda. Nah, kira-kira kenapa sih gambar ini harus muncul gitu ya di di slide yang ini gitu. Sementara di salah satunya, gambar satunya lagi, itu adalah gambar laki-laki dan perempuan pakai baju dengan warna yang sama gitu ya. Laki-lakinya pakai potongan rambutnya pendek, perempuannya juga potongan rambutnya pendek gitu ya. Dan kalau kita mau melihat laki-laki dan perempuan sama gender, memang bukan hal yang saling terikat. Karena kalau kita lihat bayi pakai baju pink dan bayi pakai baju biru muda. Secara sosial budaya, secara konstruksi sosial, orang akan mengasumsikan bahwa bayi yang pakai baju pink itu adalah bayi perempuan. Betul nggak? Kalau yang pakai baju biru, dia adalah bayi laki-laki. Karena ini sudah terkonstruksi ya, di masyarakat selalu seperti itu. Sehingga seringkali muncul nih, kalau ada laki-laki pakai baju pink, dia dianggap, wah cewek banget nih misalnya. Padahal jenis kelamin dia laki-laki gitu. Nah yang sebelahnya, ini bicara mengenai biologis. Nah, kalau kita bilang biologis, tentunya ada hubungannya dengan organ-organ tubuh. Ya nggak mungkin lah ya munculin di sini di halaman ini, karena kita belum bahas secara spesifik nih perbedaannya apa antara laki-laki dan perempuan secara organ gitu, secara biologis. Tapi yang jelas dari gambar ini kita bisa tahu bahwa definisi laki-laki dan perempuan atau pemahaman orang tentang laki-laki dan perempuan secara biologis dan secara konstruksi sosial budaya itu ternyata ada gapnya loh teman-teman. Bener nggak? Ada perbedaannya gitu ya. Ini bisa kelihatan dari dua gambar yang nampak. Nah sekarang kita pindah ke seks nih. Kalau seks itu apa sih? Dia sama atau enggak sih dengan gender? Kalau seks itu lebih kepada jenis kelamin. Yang kita kenal ada laki-laki, ada juga perempuan kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri ada juga unidentified. Karena mereka memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengklasifikasikan diri mereka
bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Tapi kita nggak akan ngomongin itu. Kita akan ngomongin bagaimana kita membedakan laki-laki dan perempuan secara seks gitu ya. Bukan secara seks sih, secara biologis. Karena ini adalah definisi seks secara biologis. Jadi adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditunjukkan dari perbedaan biologis dan fungsi reproduksi, fungsi kodrati. Yang pertama kita lihat dari laki-laki secara primer dan secara sekunder ini memiliki perbedaan dengan perempuan secara primer dan secara sekunder. Yang pertama, normally ketika seseorang itu lahir dari rahim seorang ibu dan dia dimasukkan dalam klasifikasi laki-laki, tentu yang pertama dia punya penis. Benar nggak? Dia punya kantung zakar, dia punya buah zakar, ada bisa memproduksi sperma gitu ya. Dan kromosomnya adalah XY. Ini yang membedakan atau ini yang menunjukkan seseorang secara seks, secara jenis kelamin dia disebut sebagai laki-laki. On the other hand, untuk seorang yang ketika lahir itu dimasukkan dalam klasifikasi perempuan, jenis kelamin perempuan adalah secara primer dia punya vagina. Kemudian dia ada ovarium atau indung telur, ya kan? Terus ada ovum atau sel telur, kemudian ada rahim atau uterus. Mereka mengalami menstruasi ketika sudah di usianya dan kromosomnya XX gitu. Ini normally bentuk atau bukan bentuk ya, bagian-bagian dari tubuh, dari organ tubuh yang membuat dia dimasukkan dalam kategori laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan yang sekunder. Sekunder itu maksudnya dia nggak selalu ada gitu ya, bulu dada, kemudian jakun, suara berat dan juga berkumis untuk laki-laki, dan yang perempuan kulitnya halus, suaranya halus, berdada besar. Berdada besar ini dimaksudkan dia lebih besar daripada laki-laki karena dia memiliki kelenjar-kelenjar tertentu yang tidak dimiliki oleh laki-laki secara dominan. Nah, inilah yang disebut dengan seks. Jadi kalau kita bicara laki-laki dan perempuan, maksudnya berarti kita bicara jenis kelamin yang bahasa Inggrisnya adalah seks, bukan ngomongin gender. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ketemu ada form yang harus diisi gitu ya, formulir yang harus diisi, kadang-kadang mereka nanyain gender dan pilihannya female or male gitu ya. Nah, ternyata konsep ini tidak sesuai dalam konteks apa yang kita pelajari gitu. Jadi ketika bicara gender itu semua jenis kelamin bisa kita omongin di sana, bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Tapi kalau kita mau bicara laki-laki dan perempuan secara biologis, berarti kita lagi bicara tentang seks atau jenis kelamin. Nah, kalau tadi kita sudah jelas banget ya, kalau ngomongin seks atau jenis kelamin berarti ada laki-laki dengan ciri fisik dan ciri biologisnya secara primer dan sekunder sudah kita bahas. Sekarang kita ke gender nih teman-teman. Jadi kalau dilihat definisinya, gender itu adalah adanya perbedaan peran, perbedaan fungsi, perbedaan tanggung jawab, perbedaan harapan dan karakteristik feminitas dan maskulinitas antara laki-laki dan perempuan, dan itu adalah hasil konstruksi sosial. Ya, jadi poin yang paling belakang ini adalah kata kuncinya teman-teman. Gender itu konstruksi sosial, kalau seks itu gifted dari Tuhan. Ya, di sini kita tetap bagi laki-laki dan perempuan. Mengapa begitu? Karena saya ingin menunjukkan bahwa ketika laki-laki dibilang A dan ketika perempuan dibilang B, itu bisa masuk ke seks atau bisa masuk ke gender sih. Yang pertama misalnya, laki-laki selalu punya sifat maskulin. Dia fungsinya adalah produksi. Ya, produksi itu maksudnya berkaitan dengan yang ketiga, pencari nafkah dan lingkupnya ada di sektor publik. So, ketika dalam sebuah keluarga ada suami dan istri, dan suaminya ini tidak bekerja di luar, dia tidak bekerja di kantor, ya, dia menjadi bapak rumah tangga. Kira-kira pendapat masyarakat seperti apa? Wah, ini bapak-bapak cowok nih nggak bertanggung jawab. Mungkin akan muncul pendapat seperti itu. Itulah yang disebut dengan gender, teman-teman. Itulah yang disebut dengan bagaimana harapan orang terhadap seseorang dari jenis kelamin tertentu dipaksa untuk bisa memiliki
karakter atau bisa memiliki peran seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Begitu juga dengan perempuan, feminin, ya kan? Kemudian fungsi reproduksi ini maksudnya adalah dia ada hanya untuk melahirkan, dia ada hanya untuk mengurus anak, mengurus keluarga. Nah, itu yang disebut dengan fungsi reproduksi yang tidak bisa menghasilkan uang. Tidak ada reward berupa uang atas apa upaya yang sudah dia lakukan. Lingkupnya ada di sektor domestik. Sehingga kemungkinan banyak orang yang mengatakan, ya kalau perempuan mah ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga jadi ibu rumah tangga. Masih dengar ada orang yang mengatakan seperti itu. Nah, itu adalah konstruksi masyarakat, teman-teman. Jadi orang berpendapat bahwa perempuan harus begini dan laki-laki harus begitu. Terakhir, untuk perempuan ini pencari nafkah tambahan. So, ketika ada sebuah keluarga dan si perempuan ini atau si ibu ini bekerja di luar, dia menghasilkan uang yang banyak, society akan menganggap ini kayaknya rumah tangganya nggak normal. Bener nggak? Suara-suara seperti itu masih ada. Bahkan di era sekarang, teman-teman, yang katanya orang sudah aware tentang kesetaraan gender dan sebagainya gitu ya. Nah, ini masih banyak. Coba deh teman-teman amati di sekitar teman-teman, masih ada nggak sih yang begini? Masih ada nggak ya? Coba nanti kita share, boleh deh ya. Jadi ini ada sedikit perbedaan tentang gender dan seks, teman-teman. Yang jelas, gender konstruksi sosial, benar ya, buatan manusia. Bisa berubah tergantung lokasinya, tergantung konteksnya gitu ya. Keadaan sekarang mungkin berbeda dengan ketika zaman Raden Ajeng Kartini, ya kan? Karena zaman dulu yang bisa sekolah itu cuma laki-laki atau mereka yang dari kelompok masyarakat tertentu. Kalau perempuan, yaitu tadi, karena nantinya cuma ngurus rumah, kamu nggak perlu dia sekolah tinggi-tinggi seperti itu. Tapi sekarang udah nggak lagi, buktinya kita laki-laki perempuan punya hak yang sama ya kan, untuk menuntut ilmu dan juga untuk bekerja. Nah, kalau seks itu dia kodrati, gifted dari Tuhan seperti yang saya bilang tadi, dan itu nggak bisa diubah. Terus kalau operasi gimana dong? Operasi bisa ya, tapi itu tidak alami, tidak nature. Karena hormonnya nggak ada, hormonnya kita nggak punya. Jadi harus kita suntik, harus kita ada involvement secara medis gitu, which is itu nggak alami. Nah, itu perbedaan antara gender dan seks. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan munculnya kesenjangan gender? Kesenjangan gendernya nggak kita bahas sekarang, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi paling tidak ada 4 hal yang membuat akhirnya orang mengkotak-kotakan laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Ya, pertama adalah akses, yang kedua adalah kontrol, yang ketiga partisipasi, dan terakhir adalah manfaat. Akses. Seberapa besar sih kemampuan laki-laki dan perempuan, kemampuan dua jenis kelamin ini untuk akses sesuatu, akses apapun. Kalau bicara tentang edukasi berarti akses pendidikan, benar nggak? Kalau bicara tentang misalnya kebutuhan informasi berarti akses untuk kebutuhan untuk mengakses informasi. Kemudian yang kedua adalah kontrol. Mungkin gak sih laki-laki dan perempuan ini punya kontrol yang sama, punya penguasaan yang sama gitu, regardless dia laki-laki atau perempuan. Partisipasi pun sama ya. Contoh jelasnya adalah ketika misalnya nih dalam sebuah society ada perempuan atau ada laki-laki yang dia terbatas partisipasinya, dia dibatasi karena dia punya jenis kelamin tertentu. Yang terakhir adalah manfaat. Apakah laki-laki dan perempuan ini menerima manfaat yang sama dari segala sesuatu? Mau itu di bidang pendidikan, mau itu di bidang pembangunan gitu ya. Jadi dalam setiap segi kehidupan manusia gitu. Jadi 4 hal ini adalah faktor-faktor yang membuat akhirnya orang punya persepsi bahwa oh ini kok tidak disetarakan ya. Kok ini kok ada kesenjangan ya gitu. Jadi di meeting selanjutnya, di pertemuan video selanjutnya, aku bakal jelasin apa aja sih ketidaksetaraan dalam gender itu. Dan semoga pengantar kita untuk hari ini tentang konsep seks dan gender sudah membuka
cakrawala gitu ya. Dan jangan sampai dipertukarkan antara seks dan gender. Oke? Thank you teman-teman. Kayaknya udah dulu materi kita untuk hari ini, bahasan kita untuk hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak. Bye.